Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa dengan Bani Nadhir. Perang Bani Nadhir merupakan perang antara kaum muslimin dan kaum Yahudi di Madinah. Perang Bani Nadhir berlangsung pada tahun 4 Hijriah atau 625 Masehi. Perang ini dinamakan dengan Bani Nadhir karena kaum Yahudi yang berperang melawan kaum muslim berasal dari Bani Nadhir. Pada awal kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah, beliau membuat perjanjian dalam bentuk piagam persaudaraan yang bernama Piagam Madinah. Pasal-pasal dalam Piagam Madinah menetapkan hak dan kewajiban dari seluruh warga Madinah, termasuk kaum Muhajirin, Ansor, dan Yahudi. Piagam Madinah telah disepakati oleh seluruh golongan masyarakat Madinah sebagai konstitusi. Perang Bani Nadhir disebabkan oleh pengkhianatan dari Bani Nadhir terhadap Piagam Madinah yang telah disepakati. Mereka secara terselubung menciptakan gerakan-gerakan untuk menghancurkan Islam dan mengusir umat Islam dari Madinah. Bani Nadhir membocorkan rahasia kekuatan Islam di Madinah serta menginformasikan bagian-bagian terlemah dari kota Madinah kepada kaum Quraisy. Selain itu, mereka juga secara terang-terangan membunuh dan menyakiti kaum muslimin serta melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW mengutarakan maksud kedatangan beliau ke Bani Nadhir, awalnya mereka menyanggupinya. Mereka mengatakan, "Afal ya Abul Qasim, ijlis hatta naqdhiya hajataka." Wahai Abu Qasim, kami akan memenuhinya. Silakan duduk sampai kami bisa memenuhi kebutuhanmu. Rasulullah SAW duduk di dekat tembok rumah mereka bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat lainnya. Sementara di tempat lain, orang-orang Bani Nadhir berkumpul dan berencana membunuh Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, siapa di antara kalian yang mau menjatuhkan batu ini ke kepala Muhammad sampai pecah? Salah satu dari mereka yang bernama Amru ibnu Jahsy mengatakan, saya. Mendengar rencana ini, Salam ibnu Mishkam berusaha mencegah mereka. Jangan kalian lakukan, demi Allah, pasti Allah akan memberitahukan rencana kalian ini kepadanya. Peringatan Salam bin Mishkan ini tidak diindahkan. Mereka tetap berencana meneruskan niat jahat mereka. Dalam keadaan seperti ini, Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, memberitahukan perihal rencana tersebut. Setelah mendapat wahyu itu, beliau SAW segera bangkit tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan pulang ke Madinah. Begitu pula para sahabat. Mereka bertanya tentang apa yang menyebabkan beliau SAW tiba-tiba bangkit dari tempat beliau dan pulang. Rasulullah SAW menceritakan niat keji orang-orang Yahudi yang hendak membunuhnya. Tidak beberapa lama, Rasulullah SAW mengutus Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan keputusan Rasulullah SAW kepada Bani Nadhir agar mereka keluar dari Madinah dan tidak tinggal bersama Rasulullah di Madinah. Mereka diberi tenggang waktu 10 hari. Barang siapa ketahuan masih tinggal di Madinah setelah habis tempo, maka ia akan diperangi. Lalu mereka bersiap-siap meninggalkan Madinah. Abdullah bin Ubay mengutus seseorang untuk memprovokasi Bani Nadhir agar tidak keluar dan melawan Rasulullah SAW. Dia menjanjikan 2.000 personil untuk memperkuat mereka melawan Rasulullah SAW. Bahkan dia menyatakan rela mati demi membela mereka. Dia juga menjanjikan bantuan dari Bani Quraisyah dan sekutunya Bani Ghatafan. Janji Abdullah bin Ubay direspon oleh Hayy bin Akhtab, pemimpin Bani Nadhir. Karena merasa mendapat pertolongan dari kaum munafik,
mereka memutuskan untuk tidak keluar meninggalkan Madinah. Mereka menyampaikan keputusan tersebut kepada Rasulullah SAW. Perang dengan Bani Nadir ini terjadi pasca musibah berat menimpa kaum muslimin, yaitu gugurnya sebagian sahabat dalam perang Uhud, kemudian terbunuhnya para sahabat pilihan yang diutus Rasulullah dalam dua tragedi yang sangat berdekatan, peristiwa Raji' dan peristiwa Bi'ru Ma'unah. Dua peristiwa menyedihkan terjadi dalam satu bulan, yaitu bulan Safar tahun keempat Hijriah. Kejadian-kejadian ini menorehkan kesedihan mendalam pada diri Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga berperang dalam situasi batin seperti ini jelas kurang menguntungkan. Namun jawaban Hayy bin Akhtab, pimpinan Bani Nadir, membuat Rasulullah SAW dan para sahabat tidak punya pilihan lain kecuali memerangi Bani Nadir yang telah berkhianat dan melanggar perjanjian dan tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW. Saat mendengar jawaban Hayy bin Akhtab, Rasulullah SAW bertakbir dan diikuti oleh para sahabat. Penyerangan ke Bani Nadir akan dimulai. Panji peperangan kali ini dibawa oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu tinggal di Madinah sebagai pengganti Rasulullah selama beliau di medan perang. Bani Nadir mulai takut dan semakin takut ketika mengetahui Rasulullah dan pasukannya akan menyerang. Terlebih lagi setelah mendapat kepastian Abdullah bin Ubay dan Bani Quraizzah berkhianat. Mereka membiarkan Bani Nadir menghadapi kaum muslimin tanpa ada pertolongan yang mereka janjikan. Itu juga yang dilakukan Bani Ghatafan. Allah Azza wa Jalla memisalkan perbuatan kaum munafik ini dalam firman-Nya, "Kamatsali syaitani idza qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um minka." Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia mengatakan kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu." Al-Hasyr. Setelah mendapat kepastian akan pengkhianatan Abdullah bin Ubay, Bani Nadir memilih bertahan dalam benteng dan melawan kaum muslimin dengan panah dan bebatuan. Keberadaan kebun dan pohon kurma di sekitar benteng menguntungkan mereka. Ini memaksa Rasulullah SAW menebang dan membakar kebun dan pohon-pohon kurma yang ada di sekitar benteng untuk mengecilkan nyali musuh. Rasulullah SAW mengepung mereka selama 6 hari, sampai akhirnya mereka menyerah dan memilih keluar Madinah, sambil mengajukan syarat diperbolehkan membawa harta yang bisa dibawa oleh onta-onta mereka. Permintaan ini disetujui oleh Rasulullah SAW, sehingga sebagian di antara mereka ada yang merobohkan rumah mereka, kemudian bahan-bahan rumah itu dibawa dengan onta-onta mereka. Kemudian Bani Nadir menyebar. Di antara mereka ada yang pergi ke daerah Syam, namun kebanyakan mereka, termasuk para pemuka Bani Nadir, memilih pergi ke Khaybar. Hanya 2 dari mereka yang mau memeluk agama Islam, yaitu Yamin bin Amr dan Abu Sa'an bin Wahab. Wallahu a'lam bishawab.